Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya ingin berbagi lagi tentang aplikasi Lumbung Dana ya. Lumbung Dana ini sudah lewat sekitar 5 hari teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa, simak video ini sampai selesai. Jangan di skip agar kalian tidak gagal paham. Oke? Tanpa lama-lama langsung saja kita bahas teman-teman ya untuk aplikasi Lumbung Dana. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat semua ya, untuk tagihannya di sini ada sudah keterlambatan 5 hari. Ya, jadi sudah kelihatan teman-teman ya, keterlambatan 5 hari. Jatuh tempo hari ini Rp 1.311.000 sekian. Nah, ini tagihannya 1.300.000 loh teman-teman. Nah, misalkan kita bayar seperti ini ya. Oke, untuk resikonya seperti apa Bang? Banyak sekali dari teman-teman subscriber ataupun penonton di channel saya yang bertanya tentang resiko lumbung dana. Kalau kita gagal bayar di aplikasi lumbung dana, apakah aman Bang? Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman subscriber. Ini sesuai pengalaman teman-teman ya. Oke, untuk resiko yang pertama, kalau teman-teman telat bayar ataupun masih belum telat, teman-teman yang pasti kalian akan diteror oleh pihak aplikasi. Jadi intinya kalau kalian masih kurang 1 hari, 2 hari, belum telat, itu sudah diteror oleh pihak aplikasi Lumbung Dana. Makanya banyak teman-teman yang panik. Nah, misalkan diteror seperti itu gimana Bang? Apa yang harus kita lakukan? Yang kalian harus lakukan ya kalian diamin aja, ngapain? Itu cuma nakut-nakuti. Kalau teman-teman takut, semakin ditakut-takuti. Makanya kalau teman-teman telat bayar di pinjol, kalian gak usah takut, gak usah panik. Cukup kuatin mental. Jadi mental teman-teman itu harus kuat. Karena kalian kalau mau telat ya kurang 2 hari atau 1 hari, itu sudah dibombardir mental kalian. Intinya ditakut-takuti dengan cara-cara, kalau Anda masih belum bayar hari ini, terpaksa data Anda kami alihkan atau saya pinjamkan ke aplikasi lain. Nah, itu sebuah teror teman-teman. Atau data mau dijual belikan, disalahgunakan. Nah, seperti itu cara-cara penagihan mereka gitu loh. Apa benar Bang data mau disalahgunakan atau dijual? Jual kemana? Itu bohong, nakut-nakuti. Kalian gak usah takut, karena saya sudah mengalaminya. Bahkan kalau saya dapat WA kayak gitu, saya telepon DC-nya. Nah, DC kalau kita telepon dia takut teman-teman. Karena apa? Karena dianggap orang ini nggak takut, nggak panik meskipun diteror kayak gini. Tapi kalau teman-teman dapat WA diancam sebar data mau disalahgunakan kemudian kalian blokir, itu biasanya semakin ditakut-takuti. Karena ketahuan kalau kalian itu sudah panik, di WA kayak gitu aja sudah panik kalian. Akhirnya kalian semakin ditakut-takuti. Makanya banyak teman-teman yang telat bayar itu sampai lama diterornya. Karena apa? Karena dia takut, ketakutan. Nah, jadi pihak penagih senang dia meneror kalian agar kalian semakin panik. Kalau semakin panik kalian nggak ada pilihan, pastinya kalian mencari dana talangan seperti itu. Tapi kalau kalian berani, salah satu contoh seperti saya, ada teror, saya telepon, dia nggak berani. Bahkan dia tiap hari sudah jarang WA, telepon sudah jarang, gitu loh. Kalau dia neror saya telepon, gitu loh teman-teman. Jadi sejauh ini, sejauh keterlambatan 5 hari, apakah aman Bang? Apakah sebar data? Sejauh ini aman. Tapi kalau kondar atau kontak darurat itu sudah pasti dihubungi kalau teman-teman telat bayar. Masih belum telat aja sudah dihubungi, apalagi sudah telat. Seperti itu ya. Jadi untuk pengalaman saya teman-teman, ini keterlambatan kan sudah 5 hari. Apakah sebar data Bang? Jawabannya enggak. Cuman kondar atau kontak darurat itu dihubungi, dikirim foto selfie KTP waktu pengajuan itu. Ya. Jadi cara-cara penagihan dari aplikasi Lumbung Dana ini memang ngeri teman-teman. Makanya teman-teman harus kuat mental. Ngerinya apa? Ya data Anda di sini mau disalahgunakan, atau foto Anda saya edit, kontak Anda sudah ada di saya, sudah saya akses semuanya. Kalau Anda masih belum bayar, terpaksa saya sebar. Nah kayak gitu kan, itu nggak bakalan terjadi. Jadi teman-teman nggak usah terlalu takut ataupun panik ya, karena itu cara-cara penagihan mereka. Kalaupun ada sebar data, biasanya ya teman-teman, kalau kayak Lumbung Dana itu mungkin 3 orang atau sampai 5 orang, ataupun paling banyak 10 ya, itu pun kalau ada ya. Jadi meskipun pinjol kayak Lumbung Dana ini tidak langsung main sebar data ke seluruh kontak, enggak gitu loh. Takut juga teman-teman gitu loh. Pinjol itu takut teman-teman, cuman
yang lebih parahnya lagi kalian yang lebih takut gitu. Makanya pinjol semakin merajalela. Karena apa? Karena kalian takut diteror, takut kayak gitu. Kalau coba kalian cek video-video saya, kalau DC pinjol neror saya teleponin, saya maki-maki, saya kerjain bahkan, ya kan? Cek kalau saya bohong ya. Itu buat apa? Buat penyemangat teman-teman yang lain yang gagal bayar. Di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi pengalaman. Kalau telat bayar itu nggak usah takut, itu aja sih. Memang hutang wajib dibayar, tapi kalau cara penagihan dari pinjol yang seperti itu, banyak subscriber saya yang nggak mau bayar karena dia selalu neror. Telat 1 hari 2 hari sudah nggak mau tahu alasan apapun. Maki-maki taunya, akhirnya nggak bayar sekalian gitu loh. Faktor orang gagal bayar itu bukan hanya tidak ada uang, bukan, banyak karena cara penagihannya mereka nggak sopan, akhirnya nggak mau bayar. Ya memang ada yang nggak ada dana memang gitu, akhirnya gagal bayar. Seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semangat terus, gak usah takut, lawan terus pinjol itu. Kalau kita balas gimana bang? Kalau kita nggak balas WA dari pihak DC nggak masalah, nggak ada masalah kok. Balas gak masalah, nggak balas gak masalah gitu loh. Tergantung kalian aja. Kalau kalian berani, coba aja balas. Ikuti cara-cara saya kayak di video-video saya seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Nanti saya update lagi untuk aplikasi Lumbung Dana. Untuk aplikasi Lumbung Dana ini sejauh keterlambatan 5 hari ini sampai sekarang aman, tidak sebar data. Cuman telepon WA ke nomor yang didaftarkan. Ke Kondar, WA, telepon kayak gitu, ancam sebar data setiap hari. Tapi kalau masalah sebar data sejauh ini masih aman. Seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Tunggu updatean terbaru dari channel saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.